Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ingin menjelaskan mengenai masalah pangkalan data ya. Sebenarnya bukan pangkalan data sih ya sebenarnya ya. Jadi modelnya itu saya membuat fitur di monitoring itu untuk menyimpan dokumen. Jadi kalau misalnya memang ada dokumen-dokumen sifatnya untuk divisi atau untuk umum. Nah, bisa diupload di sini, ya bisa diupload di e-kampus. Kemudian, sorry di e-kampus, di monitoring, bisa bisa upload di monitoring. Kemudian, kalau misalnya ada yang meminta, tinggal disebutkan saja atau dicari aja bagian dari divisinya, nanti tinggal diambil datanya. Oke, saya lanjutkan sebagai Jafar. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu yang pertama yaitu list kategori arsip ya. Nah, jadi di dalam kategori arsip ini itu ada beberapa nama kategori dan aksesnya. Oke, contohnya ini saya sudah buat tiga. Ada privasi, ada share, uh, ada privasi dan share data. Nah, kalau ingin misalnya membuat lagi contohnya apa? Misalkan dari saya ya BPD Sijar kategorinya tentang uh, apa ya, dokumen mikrotik gitu ya, mikrotik. Nah, kemudian saya pilihnya privasi karena apa? Karena masih ada yang harus direvisi ya, contoh masih ada yang harus dirubah, masih ada yang harus ditambahkan. Oke, saya save aja. Oke, nah di sini di mikrotik sudah. Nah, kalau kita mau ganti, wah salah namanya, ya tinggal ganti saja, misalnya mikrotik dasar, edit. Nah, ya, misalnya diganti, oh bukan bukan privasi tapi share, tinggal share aja. Nah, ya, oke. Kemudian kalau mau hapus ya bisa dihapus, tinggal klik sini, ya, tinggal klik ini, ya, kemudian hapus dia, gitu ya. Misalnya contoh deh, nah, hapus kan. Oke. Kalau misalnya kategorinya dihapus, maka nanti akan berpengaruh terhadap arsip yang memang sudah diupload. Gitu. Lebih baik saran saya sih tidak harus diupload tapi diubah aja gitu ya. Oke. Kemudian saya akan mengupload arsipnya. Nah, di sini ada list arsip. Saya pilih apa tadi ini ya, BPD Sijar. Kemudian nama arsipnya contohnya dokumen mikrotik ya, mikrotik manajemen ya, bandwidth gitu ya. Nah, sorry. Oke. Nah, deskripsinya saya samakan saja dulu ya. Nah, saya juga upload, saya kasih contoh aja, upload apa aja dulu. Misalnya yang PDF, ya tadi saya sudah membuat yang PDF itu ada di mana ya tadi ya. Hmm, hmm, hmm. Di mana ya tadi saya sudah nyimpan atau sudah hilang ya? Iya, iya, iya. Oke, contoh ini ya, saya ambil deh di PKM saya nih ya. Nah, ini abstrak gitu ya. Oke, saya open, nanti muncul.
Ya, di sini ya, abstrak muncul, kita save saja. Oke, nah bisa dilihat bahwa kategori ya, kategori dan arsip itu yang bisa melihat ini itu adalah yang memang kita yang membuat gitu loh. Jadi yang di sini itu memang yang kita buat gitu loh. Bukan orang lain buat muncul di sini enggak. Tapi yang kita buat saja yang muncul dari kategori dan list arsipnya. Gitu ya. Jadi memang data ini memang punya tanggung jawab masing-masing gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalnya ini saya sudah upload, saya mau lihat, kalau saya mau download tinggal download saja. Kalau saya mau cek di tab ya lebih besar mungkin. Nah, ini ya, ini. Nah, kemudian kalau misalnya saya mau cek aja gitu ya, nggak harus ke buka tab ini ya, tinggal cek aja dokumen, nanti dia muncul ya. Kemudian kalau kita mau download ya tinggal download. Di sini dia otomatis dia ke download. Di sini. Setelah itu tadi saya kan ini kan di privasi ya. Nah, di eksternal itu oh ya, karena saya sudah rubah tadi ya. Nah, ini saya sudah rubah menjadi share data. Tapi kalau saya merubah ini menjadi privasi, contohnya saya rubah gitu ya dari kategori, ini saya rubah jadi privasi. Oke. Nah, di sini ya, di eksternal itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena semuanya itu sudah pindah ke internal. Nah, di internal ya, itu hanya bisa dilihat dari divisinya masing-masing. Gitu ya. Misalnya yang LPPM bisa lihat di LPPM saja. Nah, saya ini dari BPD Sijar. Nah, ini saya contoh dari tadi meminjam akun Mas Mardi ya, ini pakai akun Mas Mardi. Nah, ini sudah ada di sini. Ya, jadi misalnya yang satu divisi akan muncul di internal. Gitu. Tapi kalau oh ini untuk divisi lain juga bisa, ya udah saya tinggal pilih yang eksternal. Nanti tinggal dicari saja ya. Contohnya saya rubah semua menjadi eksternal gitu ya. Saya rubah semua. Arsip, sorry, di kategori. Nah, ini saya rubah yang privasi ini menjadi share. Oke, ini rubah menjadi share. Nah, ini kan sudah share semua ya. Tinggal saya buka yang eksternal. Nah, nanti akan muncul di sini semua. Nah, tinggal apa? Tinggal saya melihat aja dokumennya di sini. Ya, misalnya contoh tadi saya ini ya cari. Nah, ini tinggal saya lihat. Nah, gitu. Kemudian kalau apakah ini cuma satu aja? Enggak ya. Satu kategori ini bisa muat banyak. Saya kasih lagi. List kategori, sorry ya, list arsip. Saya ingin nambahkan arsip lagi, tapi dengan kategori yang sama ya. Saya pilih BPD Sijar. Kemudian nama arsipnya misalnya dokumen mikrotik gitu ya, mikrotik inter, misalnya interan saja gitu ya, atau mikrotik manajemen dan mikrotik ya, mikrotik data jaringan karyawan gitu ya. Nah, ininya saya samakan aja dulu ya. Tapi nanti kalau misalnya untuk nama arsip yang lebih spesifik lagi dan deskripsi arsipnya juga lebih spesifik lagi. Gitu. Nah, ini saya upload lagi. Saya kasih pendahuluan, ini contoh saja ya. Kemudian saya save. Nah, di BPD Sijar ini ada dua dokumen. Ya, ada dua dokumen. Nah, ini kita bisa lihat cek aja. Nah, ini dokumennya. Nah, ini yang abstrak ya. Ini yang abstrak, kemudian ini yang pendahuluan.
ya, jadi berbeda ya. Nah, kemudian saya lihat di sini, ketika di pangkalan data, ketika saya buka, ini apa ini contohnya, misalnya tadi satu kategori ya, share ini ya, sekte eksternal. Nah, ini kan ada kategori. Ketika saya cari dokumennya, itu ada dua di sini. Yang satu untuk jaringan karyawan, satu untuk manajemen bandwidth. Tinggal cek aja di sini yang lain. Gitu. Nah, cara ngeceknya, oke, saya jelaskan. Ketika itu saya pinjam akunnya Mas Mardi, ya, saya coba. Oke, saya sudah masuk di akunnya Mas Mardi. Nah, saya pilih di sini, ya, pilih di sini. Saya ambil eksternal. Sorry ini jaringannya di saya memang agak lama. Nah, di eksternal ini sudah ada ya Jafar. Nah, di sini ada dua. Oke, kemudian yang di internal. Nah, yang di internal itu dari Mas Mardi, ya, dari Mas Mardi sendiri. Ya, dia membuat dokumen, ya, Mas Mardi membuat dokumen dengan ininya sendiri gitu ya, privasi untuk divisinya sendiri. Nah, yang tadi saya bilang bahwa memang di sini itu hanya yang kita buat saja yang muncul. Dan ini pun juga sama, list untuk arsipnya juga yang kita hanya muncul, yang hanya kita buat saja yang muncul. Yang orang lain yang buat itu tidak akan muncul di sini. Oke, ya. Misalnya saya tambahkan di sini kategorinya, misalnya SOP, UPT gitu ya. Saya jadi share, ya. Kan privasi ya, saya share. Oke, kemudian saya lanjutkan di sini. Saya list arsip. Kemudian saya pilih SOP UPT. Di sini ada SOP UPT lab gitu ya, multimedia gitu ya. Nah, ini pun juga saya samakan. Ini saya ambil contoh saja. Misalnya saya ambil satu contoh, yaitu di sini ada tidak ya, PDF ya. Oke, ini salah satu contoh saja. Yang PDF di mana ya? Nah, ini satu contoh aja deh yang format aja ini ya. Oke. Oke, kemudian saya save. Nah, di sini sudah ada dua, yang Mas Baris sudah buat dua. Nah, sekarang di akun yang saya, ya di akun yang saya ini akan ada di internal ini satu ya. Ini pun yang Mas Bardi buat tadi ya. Kalau di eksternal ada tambahan dari Mas Mardi di sini hanya UPT. Kita lihat, nah ini kita cek dokumen, ini dia, gitu ya. Kalau misalnya Mas Mardi rubah menjadi apa namanya privasi atau privasi ya, privasi nanti akan masuk ke sini ya. Saya akan coba rubah yang untuk SOP ini saya rubah menjadi privasi. Klik OK, ini menjadi privasi. Kemudian saya klik internal. Oke, masuk ke privasi ya. Nah, kemudian di saya nanti akan masuk juga di internal. Nah, di internal akan masuk untuk yang privasi gitu ya. Jadi hanya memang apa ya namanya ya, ya hanya per divisi aja gitu yang bisa lihat. Ini tinggal cari dokumen, tinggal ambil, mau cek browser di sini, atau mau cek dokumen, di sini aja. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari ini mungkin pangkalan data sederhana ya.
sederhana yang saya buat. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.